Saudara-saudari, Selamat malam semuanya. Malam ini mari kita belajar kesaksian Matius pasal 14 bersama-sama. Kemarin kita telah belajar. Tuhan Yesus Kristus berjalan di atas air. Tetapi Petrus juga ingin berjalan di atas air menuju Tuhan. Namun karena Petrus merasa ombak yang bergelora, gelombang yang sangat besar, maka dia mulai merasa takut dan hampir tenggelam. Namun Kristus berkata, "Hai orang yang kurang percaya." mengapa engkau bimbang? Artinya jika tidak bimbang, maka akan bisa berjalan menuju Tuhan. Orang seperti apa yang dicari oleh Tuhan Yesus Kristus? Yaitu mencari orang yang memiliki iman. Maksudnya hari ini saudari kita. Saudari Ruth kita. Ia melihat dalam mimpi bahwa ia bersama saudara Sibe datang ke rumah saudari Ruth. Yaitu melihat di dalam mimpi. Yaitu ayah dari saudara Sibe. Tuhan Yesus kita datang bersama ke rumah saudari Ruth. Lalu ingin mencari tanah. Mencari tanah dari setiap rumah. Ingin mencari orang dengan tanah yang baik. Lalu saat datang ke rumah saudari Ruth, kedapatan bahwa tanah saudari Ruth adalah tanah yang baik. Bisa ditanami kacang tanah. Lalu apa yang dimaksud tanah yang baik? Tanah yang baik adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang di dalam rohnya memiliki iman. Begitu memiliki iman, Tuhan Yesus Kristus akan menanamkan hidup yang baru di ladang hati kita. Begitu ada iman, Beriman kepada Tuhan. itu berarti hidup kita telah ditanami. Ini ibaratnya tanah ini adalah tanah yang baik. Hati yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan Kristus akan menaburkan benih kehidupan. Benih kehidupan yang baru. Yaitu kacang tanah seperti dalam mimpi yang akan ditanam di tanah ini. Membuat tanah ini diberkati. Dapat menghasilkan buah kacang tanah yang lebat. Tetapi jika tidak percaya, jika tidak beriman pada nama Tuhan Yesus Kristus, maka tanah ini tidak bisa ditanami kacang tanah. Dan dibiarkan terbengkalai. Tanpa ada tanaman pertanian yang ditanam. Bisa dikatakan jika seseorang tidak percaya Tuhan, kehidupan Tuhan, Tidak akan ditanam di ladang hatinya. pada akhirnya tanah ini, yaitu dia sendiri, tidak akan mendapat hidup yang kekal. Maka hari ini kita katakan bahwa seluruh keselamatan, Injil dan segalanya adalah karena iman. Karena adanya iman, kehidupan dapat ditanamkan. Ini ibarat perumpamaan tentang penabur. Kita katakan bahwa tanah mewakili hati manusia. Hati orang seperti apakah yang merupakan tanah yang baik? Yaitu orang yang di dalam hatinya memiliki iman kepada Tuhan. Oleh karena ia memiliki iman, Benih pun ditebarkan di tanah yang baik. maka di tanah yang baik ini akan berakar dan bertunas. Anak semayan berakar dan bertunas. Dan akhirnya bertumbuh menghasilkan buah yang lebat. Bisa dikatakan jika seseorang memiliki iman pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan siptan baru yang dilahirkan kembali akan masuk ke dalam orang itu. Ini ibarat seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Menikah dengan suaminya. Hingga akhirnya wanita ini hamil dan melahirkan seorang putra. Tetapi jika ia bukanlah tanah yang baik. Yang berarti ia tidak mengasihi Tuhan. Maka itu ibarat keadaan wanita ini yang tidak bisa menikah. Tidak bisa melahirkan keturunan. Sebab dia tidak mencintai suaminya. Suaminya juga enggan bersetubuh dengannya. Tentu wanita ini tidak akan mendapat kehidupan yang baru. Di dalam rahimnya. Jadi dapat dikatakan apakah seseorang mendapat kehidupan yang baru. Tergantung pada apakah ia mengasihi Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, kita katakan tentang keselamatan. Yaitu dibenarkan karena iman. Artinya kehidupan yang baru ini berkaitan dengan iman. Begitu Bapa menyadari bahwa orang ini memiliki iman. Baik, begitu ada iman. Roh kehidupan kelahiran kembali yang datang dari Tuhan Kristus dan roh Tuhan Kristus masuk ke dalam diri kita. Maka kita ini ibaratnya seperti sebuah embrio yang telah dikandung. Lalu mulai tumbuh 5 organ dalam dan 6 organ luar. Tumbuh berbagai struktur tubuh. Dan akhirnya ketika waktunya genap, setelah 10 bulan mengandung, maka dari kandungan sang ibu lahirlah seorang bayi. Ini berarti bahwa melalui iman kita menerima hidup. Ini adalah sesuatu yang nyata. Artinya, mereka yang beriman, yang memiliki iman kepada nama Tuhan Kristus. Hidup mereka. Tuhan Kristus. Barulah Kristus berkenan menaruh hidup yang diciptakannya di dalam dirinya. Sehingga ia dapat bertumbuh dan terbentuk di dalamnya.
hingga akhirnya dapat melahirkan bayi yang baru lahir. Kiranya kemuliaan dikembalikan kepada Bapa dan Tuhan,